Bab 09. Setelah selesai bekerja Kanaya pergi menemui Hana di meja kerjanya. Karena ini merupakan jam istirahat Kanaya ingin mengajak Hana untuk makan bersama. Belum ada yang mengetahui tentang status Hana sebagai adik direktur di kantor itu karena semua tertutup dengan rapat. Hana memang seperti itu, dia sangat mementingkan privasinya dan tidak ingin terganggu dengan orang yang memandangnya hanya karena dia adalah anak dari orang kaya raya. Hana, teriak Kanaya dengan keras di pintu ruangan. Semua menatapnya dan mereka hanya menundukkan kepalanya menunjukkan rasa hormat melihat Kanaya. Perlakuan ini sama seperti saat mereka melihat Irfan. Mengapa dengan mereka? Kanaya tidak nyaman dengan perlakuan yang diperlihatkan oleh karyawan kantor kepadanya. Ayo pergi. Hana menarik tangannya yang masih terpaku di depan pintu ruangan menatap semua karyawan yang ada di dalam ruangan itu. Di kantin kantor entah apa yang sangat istimewa dari wajah mereka berdua. Kanaya dan Hana adalah dua wanita yang selalu menjadi pusat perhatian untuk semua orang yang melihat mereka. Baik pria ataupun wanita akan selalu terkesima dengan penampilan mereka dan lebih tepatnya kecantikan mereka. Terlebih lagi posisi Kanaya sekarang adalah istri konglomerat dan bagaimana ekspresi mereka jika mengetahui bahwa Hana adalah adik direktur di perusahaan ini. Pastinya seisi kantor akan heboh dan tidak akan ada yang berani mendekati mereka. Hana selalu memilih tempat paling sudut dengan alasan yang sama yaitu menjaga privasinya. Beberapa karyawan bahkan berpendapat bahwa Hana itu orangnya introvert karena sikapnya, padahal kenyataannya tidaklah demikian. Menu makan siang mereka di kantin kali ini agak komplit. Berbagai macam lauk yang dihidangkan hari ini di kantin sangatlah beragam tidak seperti hari-hari biasa. Maklumlah karena ini adalah akhir Desember, akhir tahun yang berarti tutup buku tahunan di mana karyawan-karyawan di perusahaan disibukkan dengan pekerjaan dan target masing-masing. Hana, lihat. Kamu tahu ini apa? Kanaya menunjukkan kartu ATM di tangannya. Emang kamu gila? Anak-anak juga tahu itu apa? Hana hanya menyedot minumannya. Bukan itu maksudku, Mas Irfan memberikannya ini kepadaku. Kakakmu benar-benar gila, kamu tahu tidak isi saldo dalam ATM ini. Ini cukup untuk membayar semua gaji karyawan yang ada di kantor ini. Kamu baru tahu dia segila itu. Dia bahkan pernah memberikan Kak Feli sebuah pulau yang sangat indah di sebuah provinsi karena Kak Feli sangat menyukai tempat itu saat mereka pergi liburan. Mas Irfan langsung membelinya dengan tidak perlu waktu yang lama pulau itu sudah menjadi milik Kak Felisa. Hana belum menyadari bahwa Kanaya menunjukkan muka masam mendengar ucapannya. Akhir-akhir ini Kanaya agak sensitif jika mendengar nama Feli di telinganya. Perasaannya kepada Irfan sudah mulai tumbuh seiring berjalannya waktu tetapi dia masih ragu untuk mengatakannya. Di lain tempat Irfan sedang berbicara dengan Lira asistennya. Pak, ini pencapaian perusahaan kita tahun ini. Lira menunjukkan file data rekap selama setahun di IPAT-nya. Syukurlah, tahun ini perusahaan kita mencatat kenaikan profit hingga 35%. Piutang perusahaan kita juga berkurang signifikan, luar biasa, kata Irfan dan tidak lupa dia memberikan pujian kepada Lira atas kerja kerasnya selama ini yang telah membantunya menjalankan perusahaan miliknya. Wah, saya ikut senang mendengarnya Pak, ini semua karena kerja keras semua insan di perusahaan terutama Pak Irfan iya kan, balas Lira bernada memuji. Baiklah, jangan lupa mengatur jadwalku untuk 1 tahun ke depan dan jangan lupa untuk mengosongkan jadwalku beberapa minggu di bulan Februari. Februari, Lira terlihat bingung. Aku akan pergi bulan madu. Irfan menjawab keterbingungan Lira. Oh iya? Baiklah Pak. Sekilas tentang prinsip hidup Irfan. Irfan orang yang gemar mendiversifikasikan asetnya ke berbagai jenis. Mungkin seperti kata pepatah yang mengatakan, jangan menaruh telur dalam satu keranjang, makanya Irfan punya tabungan, deposito, saham, properti, logam mulia hingga barang antik. Itu filosofi yang diajarkan orang tuanya sejak mereka kecil dulu selain kerja keras, tekun dan disiplin. Ia dididik keras tentang cara menggunakan uang dan pekerjaan. Aku akan mengantarmu pulang.
Pesan dari Hana masuk, kemudian Kanaya membalasnya. Tidak perlu. Jawab Kanaya singkat. Hei, hei, aku tahu kamu sekarang sedang marah. Kanaya, apa aku berbuat salah? Kita sudah lama berteman jadi aku tahu sekali sifatmu itu seperti apa jika sedang marah. Jawab Hana panjang di pesan Wanya. Aku tidak marah kepadamu Hana, aku hanya sedikit kesal kepada seseorang. Sudahlah, kamu pulang saja, tidak usah memikirkanku. Kanaya kembali membalas pesan dari Hana. Aku akan tetap mengantarmu pulang. Aku ada di depanmu sekarang. Tanpa sadar Hana sudah berdiri di depannya sedangkan Kanaya masih fokus dengan HP-nya dengan muka cemberut. Hana memacu mobil SUV-nya hingga memelankannya masuk ke pelataran parkiran sebuah mall berlantai 5 yang cukup luas. Pohon-pohon trembesi menjulang tinggi memayungi kendaraan pengunjung mall yang diparkir. Kanaya yang ikut bersamanya agak diam sepanjang perjalanan. Hana tahu persis apa yang dipikirkan Kanaya sejak percakapan mereka di kantin kantor kemarin. Hari ini hari libur. Mereka berdua janjian ke mall untuk berbelanja. Irfan tidak berkeberatan dengan kepergian Kanaya dan Hana karena kebetulan hari itu ia juga sedang lembur akhir tahun di kantor. Mall yang mereka kunjungi adalah mall terbesar di kota yang terintegrasi dengan hotel dan taman bermain indoor. Berbagai jenis dan merek barang dari yang standar hingga branded tersedia di sini. Pengunjung kali ini membludak karena bertepatan dengan libur akhir tahun yang juga berarti sedang ada diskon barang besar-besaran yang ditawarkan oleh pihak mall ke konsumen. Kanaya adalah wanita yang berjiwa shopaholic seperti wanita pada umumnya. Namun, ia juga cukup teliti dalam membelanjakan uang. Ia terbiasa dengan hal itu karena ia berasal dari keluarga menengah. Dulu, ia selalu diberi uang belanja bulanan oleh orang tuanya yang selalu dimanfaatkannya sebaik mungkin. Teman-teman sekolah dasarnya dulu pernah kagum dengan Kanaya yang punya koleksi boneka Barbie yang dibelinya hanya dari hasil menabung uang jajan. Padahal, menurut mereka boneka Barbie adalah mainan yang cukup mahal harganya. Jejeran baju yang tergantung atau terpasang di manekin dan tas branded yang tertata rapi di dekat pintu masuk mall langsung menggoda Kanaya, apalagi hampir semuanya tertulis promo dan diskon. Bukan wanita namanya jika tidak akan tergoda dengan promo dan diskon. Mata Hana dan Kanaya menjalar semua tempat yang menawarkan barang-barang diskon. Hana sangat suka berbelanja barang-barang diskon baginya itu adalah surga dunia sedangkan Kanaya jangan dipertanyakan, gaya belanjanya pasti sama persis seperti wanita pada umumnya. Hana aku mau yang itu. Bukan yang itu saja atau yang ini saja. Kanaya menunjuk beberapa barang. Matanya tidak ada hentinya memandang semua barang yang ada dalam mall tersebut. Kanaya, ayo serbu. Kanaya dan Hana berlarian ke sana kemari saling berdesakan dengan kerumunan orang yang sedang berburu diskon. Saking senangnya terkadang mereka memasukkan barang yang tidak perlu untuk dibeli seperti sikat kloset, gelas kembar dengan tulisan mama papa pokoknya semua yang bertulisan diskon mereka ambil. Setelah selesai berbelanja berakhir dengan penderitaan karena panjangnya antrian membuat mereka kelelahan untuk berdiri. Setelah cukup lama mereka mengantri akhirnya tiba juga giliran mereka. Hari ini aku yang traktir. Ucap Kanaya sambil mengeluarkan kartu dari dalam tasnya lalu mengacung-acungkannya ke arah Hana. Hana hanya tersenyum geli melihatnya. Mereka lalu masuk ke dalam sebuah gerai fried chicken ternama. Keduanya sudah dilanda rasa lapar karena kelelahan berbelanja. 2 porsi besar nasi, fried chicken plus minuman bersoda langsung dilahap oleh mereka. Apa kamu sudah melakukannya? Kata Hana sembari menunggu jawaban yang keluar dari mulut Kanaya dengan menatap penuh rasa penasaran. Apa? Mengapa kamu menatapku seperti itu? Aku seperti orang yang sedang mencuri barangmu. Kanaya pura-pura tidak mengetahui maksud dari pertanyaan Hana. Hahaha jangan sok bodoh, cepat jawab. Hana kembali memaksa Kanaya untuk menjawab pertanyaannya. Hana, aku tidak akan menjawab apapun yang kamu ucapkan karena aku tidak mengerti maksud dari pertanyaanmu. Kanaya masih saja mengelak. Kanaya, apa kamu sudah bercinta dengan Mas Irfan?
Hana memperjelas pertanyaan dan membuat Kanaya menjadi tersedak. Hei, pertanyaan macam apa itu? Aku tidak akan menjawabnya. Kanaya kembali menyantap makanannya. Baiklah, aku sudah tahu jawabannya. Sudah berapa kali kamu melakukan dengan Mas Irfan? Hana benar-benar antusias. Hana, aku sudah bilang tidak akan menjawabnya. Jadi berhentilah untuk bertanya hal itu. Kanaya masih terlihat sangat malu untuk membahas hal tabu seperti itu. Katanya nggak cinta, ternyata mau juga. Hana kembali meledek Kanaya. Itu karena kakakmu yang memaksaku, nafsunya kepadaku tidak bisa ditahan walaupun hanya semenit. Jadi itu bukan salahku. Kanaya menutup mulutnya karena telah keceplosan berbicara. Hahaha, benarkan kalian sudah melakukannya padahal aku hanya mengujimu. Hana, wajah Kanaya langsung memerah karena malu. Kamu sudah pulang. Suara Irfan membuat Kanaya terkejut di tengah gelapnya ruang tamu yang sengaja dimatikan oleh Irfan. Kenapa lampunya mati, Mas? Biar irit. Sungguh jawaban yang tidak masuk akan bagi Kanaya. Irit, Mas kan bisa membayar tagihannya, jadi mengapa harus mengirit? Kita itu harus menjadi warga negara yang baik dengan ikut membantu kemajuan negara ini. Dengan mematikan satu lampu kita sudah bisa mengurangi penggunaan energi dalam negeri. Irfan duduk di sofa sambil menonton TV. Okelah, kamu yang terbaik, Mas. Kanaya sudah masuk ke dalam kamar dan membawa semua belanjaannya. Irfan mengikutinya dari belakang masuk ke dalam kamar. Kanaya membongkar semua belanjaannya di atas tempat tidur sedangkan Irfan hanya duduk dan menghidupkan TV kembali yang ada di dalam kamar. Kamu ini mau belanja atau akan pindah rumah? Irfan ternyata memperhatikan belanjaan Kanaya yang begitu banyak. Hehehe, belanjalah, Mas. Masa iya aku pindah rumah sih? Ini untuk kita berdua, bagus kan? Kanaya memberi 2 gelas dengan tulisan Mama Papa dan baju couple gaya anak muda zaman sekarang. Karena usia Kanaya yang masih muda jadi dia memilih sesuai dengan usianya, sedangkan Irfan menganggap itu terlalu kekanak-kanakan. Apa itu? Terlihat seperti kekanak-kanakan. Aku tidak akan memakainya. Benarkah? Kalau begitu aku akan memberikan kepada Reinan. Sepertinya baju ini cocok untuk kami berdua. Ucap Kanaya dengan santai dan memasukkan kembali baju ke dalam tas belanjaannya. Kanaya, cepat mendekat. Beraninya kamu menyebutkan namanya di depanku dan lebih parahnya, kamu ingin membelikan padanya dengan menggunakan uangku. Kanaya segera mendekatinya dan Irfan langsung mencubit pipinya dengan lembut. Abisnya, Mas nggak mau ambil sih, daripada dibuang mending diberikan kepada orang. Aku akan memakainya. Irfan merangkul tubuh Kanaya dan menyandarkan wajahnya ke dalam dadanya. Ia saat ini sedang bertelanjang dada. Iya, Mas, aku tahu. Maafkan aku karena tidak sempat menemanimu berbelanja, sayang. Sayang. Kanaya seperti kelepek-kelepek mendengar kata itu. Aku akan memanggilmu seperti itu. Kamu suka? Irfan mencium kepala Kanaya berulang kali. Suka, Mas. Kanaya melingkarkan tangannya ke tubuh Irfan. Sekarang dia sudah berani untuk mengekspresikan perasaannya melalui tindakan. Mas, benarkah kamu membelikan dia sebuah pulau? Akhirnya pertanyaan ini keluar juga dari mulutnya. Aku akan membelikanmu jika kamu mau. Bukan itu maksudku, aku hanya ingin bertanya apakah itu benar. Ternyata kamu sangat menyayanginya, Mas. Sampai sebuah pulau kamu mampu memberikan kepadanya. Kamu cemburu. Irfan melepaskan tubuh Kanaya dan menatap matanya. Mana mungkin aku cemburu, itukah hak kamu. Aku ini hanya wanita yang singgah untuk sementara waktu di hidupmu. Aku tahu tujuan hidupmu adalah dia. Buktinya kamu pergi menemuinya semalam padahal aku ingin kamu tetap ada di sisiku. Jadi mana mungkin aku berani berharap kamu memberikan cintamu kepadaku dengan seutuhnya. Kanaya menarik nafas panjang mengeluarkan semua unek-unek yang ada dalam hatinya. Sudah selesai. Irfan hanya tersenyum melihat Kanaya yang sangat menggebu-gebu mengeluarkan semua isi hatinya. Mas, kamu jahat. Kanaya memukul dadanya berulang kali dan dia hanya berdiam menahan sakit di dadanya membiarkan wanitanya melakukannya.
Kanaya akhirnya mengeluarkan tangisannya di dalam dada Irfan dengan membenamkan wajahnya agar tidak terlihat oleh Irfan. Irfan tersenyum bahagia melihat Kanaya begitu cemburu dengan air mata yang membasahi dadanya. Dengarkan aku baik-baik Kanaya sayang, aku tidak akan meninggalkanmu, tidak akan menduakanmu, tidak akan mengkhianatimu, aku ingin mencintaimu sepenuh hatiku dan aku ingin menua bersamamu. Mas, tangisan Kanaya semakin keras mendengar ucapan Irfan. Ada apa? Apa aku salah bicara? Tidak mas, aku terharu. Hiks, hiks, hiks. Aku mencintaimu Kanaya. Irfan mencium kembali kening Kanaya dengan lembut. Aku pun begitu mas. Jawab Kanaya sambil tersenyum menatap Irfan. Mereka saling berpegangan tangan dan kembali berpelukan. Pagi harinya, Kanaya sudah menyiapkan segelas susu dan roti tawar untuk sarapan mereka berdua. Kanaya belajar untuk menjadi istri yang baik dengan banyak membaca dari internet, bahkan dia sekarang sudah mulai belajar memasak dengan mengumpulkan beberapa resep masakan. Mulai minggu depan saya akan mencoba memasak menu vegetarian mas, walaupun tidak setiap hari tapi tetap akan kusajikan minimal 2 kali seminggu ya. Ini demi kesehatan loh mas, kata Kanaya. Tapi saya tidak terbiasa makan tanpa menu daging dan ikan, sayang. Saya butuh banyak kalori tiap hari, aktivitasku kan padat di perusahaan, jawab Irfan menimpali. Tenang mas, banyak juga jenis makanan vegetarian yang berkalori tinggi loh, lagian kan tadi saya juga sudah katakan kalau saya tidak menyajikannya setiap hari tapi minimal 2 kali seminggu mas, walaupun kita masih muda, kita harus tetap menjaga kesehatan. Mas tentu tidak ingin di umur 40-an nanti sudah terserang penyakit seperti orang-orang di perkotaan pada umumnya kan. Apalagi akhir-akhir ini saya lihat Mas jarang sekali berolahraga saking sibuknya bekerja, kata Kanaya dengan nada ketus. Hah, baiklah ibu nutrisionisku. Tapi ingat ya, masakannya harus enak, jawab Irfan menyerah. Pandangannya sekejap tertuju pada jam dinding antik berlapis emas yang melekat kokoh dan kontras dengan warna dinding. Ia tidak ingin terlambat berangkat kerja hari ini karena ia telah memiliki jadwal memberikan briefing langsung pada anak buahnya yang dirangkaikan dengan pemberian reward akhir tahun bagi karyawannya yang berprestasi. Mentang-mentang Mas Chef yang jago masak, Mas meremehkan masakanku ya, awas nanti Mas akan terpana dengan kelezatan masakanku. Ucap Kanaya manja. Oh iya, jangan lupa hitung nilai kalorinya ya. Jangan sampai kurang dari 2.500 kalori. Kalau tidak, Mas akan makan di luar. Hehehe, kata Irfan. Siap bos, Mas jawab Kanaya. Aku bukan bosmu, aku suamimu loh, gumam Irfan. Suami sekaligus bos maksudku, boleh kan sayang, kata Kanaya mendekat ke arah Irfan yang dilihatnya akan bersiap ke kantor. Irfan langsung memeluk tubuh lalu mengecup kening Kanaya yang mendekatinya. Dalam hatinya ia sebenarnya belum ingin beranjak pergi kerja. Ia masih ingin melanjutkan percakapan dengan istri yang kini mulai dicintainya itu. Terserah kamu sajalah yang penting kamu senang, bisik Irfan pelan. Perasaannya ingin malam segera datang kembali agar ia bisa bercinta dengan istrinya. I love you istriku. Ayo segera bersiap berangkat kerja, bisik Irfan lagi. Perasaan Kanaya tiba-tiba seperti terbang melayang ke langit yang tinggi. Kanaya cukup lama berkutat dengan komputer sampai dia lupa untuk makan siang. Minggu ini hari terakhirnya magang di kantor ini, jadi dia harus menyelesaikan semua pekerjaannya sebelum dia kembali ke kampus untuk ujian skripsi. Kepalanya sangat pusing dan tubuhnya seakan berputar 360 derajat dan cukup lama Kanaya menahannya hingga akhirnya dia terjatuh dari tempat duduknya. Bruk, suara keras menghantam lantai. Semua orang terkejut setelah melihat siapa yang sedang tergeletak di lantai. Cepat angkat, jangan biarkan dia di situ. Atau bawa saja ke ruangan Pak Irfan. Seru seorang karyawan wanita yang sedang mengangkat kepala Kanaya yang menempatkan di pahanya.
Semua laki-laki saling menatap, tidak ada yang berani mengangkat Kanaya dari lantai bukan tanpa alasan, mereka takut menyentuh tubuh Kanaya. Jangan sampai Irfan marah karena berani menyentuh tubuh istrinya. Kalau begitu telepon saja Mbak Lira, nanti dia akan memberitahu kepada Pak Irfan. Dengan cepat karyawan yang lain menekan tombol telepon kantor yang langsung tersambung dengan asisten Irfan. Mbak Lira, Kanaya pingsan, tolong beritahukan kepada Pak Irfan untuk datang melihatnya.